Selamat sore Bu Heldawati. Sore. Saya di sini izin mewawancarai Ibu dalam rangka tentang pandemi COVID-19 yang udah melanda kita selama kurang lebih 2 tahun ini. Langsung aja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama, berapa penghasilan Ibu selama berjualan jajanan ini? Selama pandemi ini agak berkurang. Biasanya bisa mencapai 300.000, ya sekarang paling 150 atau 100.000. Itulah untuk menambah penghasilan keluarga anak-anak. Karena masa pandemi ini anak-anak kan jarang juga yang keluar, dan melihat kondisi orang tua ekonominya kan agak berkurang, jadi anak-anak pun kurang lah datang jajan ke warung saya. Agak kuat Bu. Agak kuat ya Bu ya. Lalu yang kedua pertanyaannya, lalu di masa PSBB apakah Ibu tetap berjualan? Tetap jualan, tapi sesuai protokol kesehatan. Belanja pun seperlunya saja, ke tokonya pun itu harus sesuai dengan protokol kesehatan, itu satu-satu yang masuk gitu. Tidak lama-lama di luar. Nah, pertanyaan ketiga, semenjak pandemi COVID-19, adakah hal yang berdampak pada apa yang Ibu jual? Ada, ya anak-anak ya makanan biasa cepat habis kan. Paling kalau belanja seminggu 2 kali. Selama pandemi ini palingnya sekali gitu baru belanja lagi. Jadi agak berkurang. Karena kan selama pandemi orang tua banyak buat makanan sendiri di rumah. Hemat lah. Ya orang tua yang masing-masing. Lalu dengan adanya penurunan penghasilan ini, bagaimana cara Ibu menyediakan kebutuhan keluarga Ibu sehari-hari? Ya sehari-hari ya saya menghemat lah bahan-bahan makanan. Kalau bisa, kalau masih kita cukup, jangan sampai terjadi kita buang-buang sayang. Karena pemasukan pun kan berkurang. Jadi kita harus menjagalah kebutuhan kita sehari-hari, harus kita jangan, biasa kan sering beli-belian tadi kebuang apa. Kadang anak-anaknya pun makan nggak mau ini, beli yang ini, nggak mau ini, nggak dimakan. Jadi harus difokuskan mana yang memang dia mau, itu yang kita beli, kita sajikan. Baik, demikianlah Bu wawancara kita. Terima kasih Bu. Sore-sore. Apa perbedaan pendapatan atau penghasilan yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19? Apakah Ibu merasakan perbedaannya atau justru malah tidak? Saya merasakan pendapatan saya menurun setelah pandemi COVID-19 dari 2 juta menjadi 500 rupiah. Ya, sangat jelas pendapatan saya sebelum COVID-19 itu mencapai kisaran 5 juta. Tapi setelah pandemi COVID-19 menurun drastis menjadi 2,5 juta. Oke, takut. Menurut Ibu, mengapa bisa begitu drastis perubahan pendapatan atau penghasilan yang Ibu dapatkan? Karena saya adalah seorang guru tani.
beberapa tanaman yang saya tanam rusak. Adapun tanaman saya yang hasilnya bagus, harganya sangat rendah. Sementara harga kebutuhan semakin meningkat. Jadi memang pelanggan saya itu kebanyakan dokter, guru, bidan. Jadi istilahnya mereka peles lah. Karena COVID-19 ini mereka jadi bekerja nggak keluar dari rumah, nggak ke kantor, sehingga karena mereka sudah tidak lagi ke pasar karena PPKM ini, mereka bercocok tanam di rumah, makanya mereka menanam tanaman sayur-sayuran sendiri, sehingga yang mereka petik hasilnya itu yang mereka makan sendiri. Akhirnya jualan kami jadi berkurang di pasaran. Itu sebabnya. Jadi waktu PSBB atau lockdown, apa kegiatan yang Ibu lakukan? Saya tetap bekerja di ladang meskipun lockdown. Jadi waktu Ibu tidak berjualan pas masa PSBB atau lockdown, Ibu bilang Ibu tidak berjualan sama sekali. Lantas apa kegiatan yang Ibu lakukan dan dari mana sumber pendapatan Ibu? Jadi waktu lockdown atau PSBB memang saya sudah tidak berjualan lagi di pasar, tapi saya bekerja di ladang. Jadi penghasilan saya dari berladang itu menanam sayur-sayuran sama padi. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai informan saya, yaitu bernama Kak Muntaya, umur 29 tahun dan kerjaan sebagai ibu rumah tangga. Langsung saja kita ke pembahasan wawancara. Untuk Kak Muntaya, pertanyaan saya, apa perbedaan pendapat penghasilan yang didapatkan sebelum dan sesudah pandemi ini? Pendapatannya sangat jauh sekali ya, apalagi kita dalam usaha warnet. Pendapatannya kalau sehari sebelum pandemi kemarin sehari bisa sampai 500-800 ribu lah sehari. Kalau untuk setelah pandemi ini 50-100 pun itu paling mentok 100 ribu. Terus apa saja dampak yang diberikan pandemi COVID-19 ini? Dan bagaimana cara Kakak dan suami mengatasinya? Dampaknya makin sepi pengunjung yang pasti, jam pun dibatasi, pengunjung pun dibatasi. Pokoknya semua harus dibatasi lah sejak adanya pandemi. Terus gimana Kak cara Kakak mengatasinya gitu? Cara mengatasinya patuhi saja protokol kesehatan itu, jaga jarak, jam pun dibatasi. Kemarin sebelum ada pandemi mungkin bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10, jam 12 malam lah. Setelah ada pandemi jam 8 pagi sampai jam 6 sore saja. Baik. Untuk kebutuhan hidup Kak, itu bagaimana gitu? Apakah kekurangan atau kalau bisa dibilang dikatakan itu masih bercukupan karena membuka usaha? Apakah ada juga usaha sampingan? Kalau untuk kebutuhan karena pendapatan menurun itu, jadi ya untuk kebutuhan warnet sendiri pun kurang. Jadi jalan keluarnya kita tambah usaha lagi. Baik. Terus kerja, kalau misalnya kan Kakak bilang penambahan kerja gitu, maksudnya kerja sampingan gitu. Tambah usaha, ini kan ada usaha warnet kita yang utama, jadi kerja usaha tambahannya kita jualan sayur di depan warnet untuk tambah-tambah kebutuhan. Saat ini saya bersama dengan informan pertama, saudara Kak Mei. Sebelumnya boleh berkenalan alamat dan profesinya. Perkenalkan, nama saya Mei Elinda Siregar. Saya bertempat tinggal di Jalan Tahun 124 Medan. Kebetulan kerja saya bidan, tapi saya berjualan di sini. Baik, saya akan menanyakan kita yang pertama.
apa dampak COVID-19 yang kakak dan keluarga rasakan dalam bidang sosial? Jadi dampaknya itu memang cukup banyak ya, mulai dari pedagang, orang-orang, mahasiswa, semua berdampak sampai bahkan orang-orang tua. Nah kalau dari kami dari segi penjualan ya, kalau dari segi mahasiswa kayak kalian ini kan pendidikan ya, kursi daring. Nah orang tua belum lagi yang dituntut harus sebagai jadi guru dengan berapanya ini kan pekerjaannya, harus dituntut jadi guru untuk ngajar-ngajaran di rumah kayak gitu. Belum lagi orang-orang yang di luar sana yang mencari nafkah kayak gitu berkurang lah. Nah, dampaknya itu ngeri untuk tahun ini, tahun semalam juga kan ya. Kalau dalam bidang perekonomian itu pengaruhnya seberapa besar? Lumayan besar juga ya, lumayan besar sampai bahkan ruko-ruko kayak gitu, para pedagang banyak yang tutup, bangkrut kayak gitu kan. Terus apa ya, pokoknya lebih berdampak ke pekerjaan mereka sih. Ada yang sampai PHK ya, nggak bisa digaji lagi. Terus mal-mal banyak yang tutup, karyawan di PHK semua, jadinya cukup lumayan besar tuh. Boleh diceritakan Kak, perbedaan dampak COVID-19 dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang? Kalau tahun sebelumnya ya, kita masih diberlakukan social distancing ya. Nah itu dari segi situ aja sudah berdampak ke interaksinya kita. Sedangkan begini nggak bisa jaga jarak gitu ya. Tapi karena sudah di tahun ini sudah ada vaksin, nah sudah sedikit lebih longgar kita ya. Vaksin itu, terus memang kalau kita pun keluar kota, keluar negeri gitu kan sudah harus PCR, jadi lebih sudah ada perbedaan lah memang. Terus kayak penanganan dari segi ekonomi kayak gitu, pemerintah juga sudah cukup bagus menangani, terutama yang kayak kami ini kan diberlakukan UMKM kayak gitu. Terus kayak pedagang-pedagang lain diberi bantuan lagi. Ada sih kemajuan dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Apa sih solusi atau saran yang bisa diberikan? Kalau solusi dariku, aku pribadi ya gitu, sebagai seorang penjualan ya, semoga yang paling pertama itu semoga COVID itu cepat berlalu ya, semoga COVID ini cepat berlalu. Kemudian kayak seperti kami ini para pedagang, pemerintah maunya lebih berfokus kepada masyarakat kecil, terus kayak bantuan kalau bisa lebih diperbanyak begitu. Terus biar kayak para mahasiswa, pelajar kayak gitu kan, biar bisa langsung tatap muka. Kasihan loh udah sampai kayak gini daring-daring, belum lagi harus beli paketnya gitu kan, harus ngajarin pakai emosi gitu-gitu ya. Itulah harapannya yang lebih bagus lagi lah untuk ke depan gitu. Terima kasih kepada Kak Mei untuk semua informasinya tadi sangat jelas dan cukup membantu dalam wawancara ini. Terima kasih. Ya. Ibu, apa perbedaan pendapatan penghasilan yang dirasakan setelah dan sesudah pandemi? Sebelum Kami penghasilan kami normal sehari-hari. Penghasilan menurun karena kami juga ada usaha batik di rumah. Lapangan harus di rumah kami. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, dampak yang diberikan pandemi COVID ini, cara Ibu mengatasinya itu bagaimana? caranya mengatasinya kita ada cukup Ketiga, pengaruh apa menurut Ibu pengaruh COVID ini ada yang berpengaruh pada ekonomi? ada Bagaimana interaksi sosialnya itu jika salah satu anggota keluarga pencari nafkah itu
kehilangan sumber pendapatannya akibat COVID. Masa setelah Terima kasih ya Bu atas informasi.